yang bermuara Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Samsul Arifin, tempat tanggal lahir Sidoarjo, dan sekarang juga bertempat tinggal di Sidoarjo. Kebetulan pada saat ini Pak Samsul dipercaya untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan untuk semester 3, dan tentu saja untuk semester 3 diberi kesempatan untuk kuliah secara online atau Zoom atau tertutup. Untuk itu Pak Samsul akan menyampaikan mata kuliah melalui video YouTube, dan mudah-mudahan perkuliahan ini atau dengan perkuliahan yang singkat ini kita bisa memanfaatkan ya, kita manfaatkan secara maksimal sehingga materi ini bisa diserap sebaik mungkin. Oke adik sekalian, Pak Samsul akan menyampaikan ya bagaimana untuk perkuliahan perdana. Seperti biasa, ketika kita kuliah perdana akan menyampaikan secara global apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan ya, kemudian apa tujuan dan apa karakteristiknya, sehingga secara global. Kemudian untuk minggu berikutnya baru kita akan sampaikan secara per item. Oke adik sekalian, karena waktunya singkat, maka kita coba untuk memberikan kuliah minggu pertama ya, di mana kompetensi pemahaman materi. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu ya untuk memahami apa itu karakteristik kewirausahaan secara kognitif, kemudian efektif, psikomotor, dan dapat mempraktekkan dalam rencana usaha yang akan dirintis ya. Kemudian kita harus memiliki jiwa sikap dan perilaku kewirausahaan dalam bekerja. Ini kompetensi pemahaman materi. Tentu saja kondisi yang diciptakan sikap dan perilaku mahasiswa dalam kewirausahaan dilakukan ada dua pendekatan. Yang utama, mahasiswa diperkenalkan dalam dunia kerja ya, dalam bentuk studi lapang atau magang. Ini progres dari akademis ya, nanti kalau memang ada kondisi macam itu maka kita harus studi lapang ke industri-industri ya, baik industri kecil atau perusahaan. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengamati ya keberhasilan dan kegagalan seseorang yang dimiliki karakteristiknya kewirausahaan dari berbagai bidang profesi dan pekerjaan, yaitu pengusaha, artis, petani, pejabat, guru, atau dan lain sebagainya. Nah nanti untuk yang kedua pendekatannya adalah bahwa mahasiswa ini diminta untuk melihat keberhasilan seseorang, kegagalan seseorang secara ilmiah, sehingga ada sekalian kalau orang bekerjanya seperti ini sukses, kalau seperti ini itu gagal ya. Kita coba untuk memahami ya materi kuliah minggu pertama. Kita harus mengidentifikasi sikap dan perilaku kewirausahaan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap orang, individu itu mempunyai jiwa wirausaha. Hanya yang mampu mengidentifikasi itulah mereka yang betul-betul wirausahaan, sehingga mereka bisa sukses. Ingat, setiap orang punya jiwa wirausaha, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi dalam diri kita. Istilah kewirausahaan ya, jadi ini sudah berulang-ulang ya, baik di sekolah SMK itu sudah disebutkan bahwa kewirausahaan itu bagaimana. Nah, istilah kewirausahaan itu berasal ya dari terjemahan ya, terjemahan
entrepreneurship ya, untuk menggambarkan seorang aktor ya, seorang aktor yang memimpin suatu proyek produksi. Nah, ini menurut Suryana 2004. Ini adalah sebuah istilah bahwa mereka yang memimpin sebuah proyek perusahaan atau usaha, itulah disebut istilah kewirausahaan. Kemudian kalau kita gambarkan secara umum bahwa kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap ya, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang jelas sikap ini adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada ya, kita ciptakan, atau sesuatu yang sudah ada kita inovasi, itu ya. Itulah tentu saja akan manfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Kemudian kita harus pahami beberapa pengertian ya, pengertian kewirausahaan yang diberikan oleh para ahli, para pakar, yang dikemukakan sebagai berikut. Bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai ya, nilai yang sudah diwujudkan dalam perilaku ya, yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat, proses hasil bisnis. Ini menurut Ahmad Sanusi tahun 94. Kemudian ada lagi para ahli yang lain mendefinisikan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda ya, yang baru dan berbeda. Ini menurut Drucker ya 59. Jadi ini penulis lama ya. Kemudian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas, inovasi, memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ini Jim Merrill ya, tahun 96. Nah. Kemudian dengan demikian kewirausahaan adalah suatu yang menciptakan ya, added value atau menciptakan sebuah nilai dengan jalan mengkombinasikan ya semua sumber daya ekonomi melalui kreatif, new and different untuk dimenangkan dalam perusahaan. Artinya begini bahwa manusia sumber daya kita memaksimalkan untuk menciptakan sebuah nilai yang barang itu nilainya lebih rendah maka diolah menjadi lebih tinggi. Maka itulah mereka sehingga ketika dipasarkan akan mempunyai daya saing yang tinggi. Kemudian maka inti dari kewirausahaan adalah inti, jadi ini intinya nanti ada di sekarang dari inti. Jadi kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang jelas menciptakan sesuatu yang baru, kemudian berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kemudian merupakan sifat ciri dan watak seorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kemudian proses kewirausahaan meliputi suatu kegiatan, fungsi, dan tidak untuk mengejar, ya, tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan organisasi. Jadi kalau kita usaha kemudian kita berhasil, maka kita tetapkan suatu organisasi atau perusahaan. Ya. Artinya kita bekerja tidak mungkin sendiri, pasti mempergunakan orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain ya, untuk menambah atau kita maksimalkan potensi orang lain untuk kita bekerja dengan kita sehingga mereka juga akan bermanfaat. Nah, tentu kalau tadi saya sebutkan karakteristiknya apa, kalau Anda melihat seseorang ya di luar, tadi dalam pembukaan saya sebutkan bahwa Anda dilihat bagaimana orang berhasil ya, bagaimana orang gagal. Nah ya, kita lihat bagaimana. Maka karakteristiknya, khasnya pasti ada. Jadi kalau ada khasnya seperti ini, oh ini orang akan jadi sukses, oh ini orang akan gagal ya. Jadi karakteristiknya yang dimiliki wirausaha ya, kalau wirausaha dan wirausahaan adalah pelakunya ya, orangnya ya, dan pasti orangnya bekerja keras. Nah, ini dari sekalian. Jadi kalau orang itu ciri karakteristiknya itu adalah bekerja keras. Dia tidak mau berhenti, berpikir selalu, dia selalu ngeyel
pahlawan ya, seperti orang pahlawan. Kemudian kreatif terus berkembang, mereka akan kreatif terus, mencari sesuatu hal yang baru. Kemudian bertanggung jawab. Nah, cirinya, orangnya pasti komitmen ya. Jadi kalau orang itu sudah dalam pekerjaan itu sudah tidak komitmen, nah itu bukan ciri karakteristiknya, bukan karakteristik orang usaha. Ya, jadi kalau ada orang bekerja masih taraf sedikit saja sudah mulai tidak bertanggung jawab atau membohongi orang, itu bukan karakteristiknya orang wirausaha. Kemudian percaya diri, berani, ya berani percaya diri, saya bisa. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, ini percaya diri ya. Kemudian mampu mengelola keuangan, jadi tidak boros. Artinya mereka tidak hura-hura ya, mereka tidak baru punya uang sedikit, mereka sudah hidupnya sudah berubah. Nah itu ya. Kemudian mampu mengelola dan mengarahkan pegawainya. Pasti dia punya jiwa seorang pemimpin ya. Mestinya dia itu akan bagus mengelola, mengarahkan orang itu sudah bisa menguasai. Jadi lihat Anda kalau tadi seperti untuk menilai seorang sukses dan untuk menilai seorang gagal, maka kemudian jujur ya. Nah, ini jujur ini sangat penting sekali, jujur. Jadi jangan sampai kita mengkhianati atau relasi kita pada orang lain agar kita selalu dipercaya orang. Karena ketika kita tidak jujur dengan orang, sama dengan membunuh dirinya sendiri. Kemudian mandiri. Nah ini mandiri. Mandiri dalam arti dia tidak mau merepotkan orang lain. Ya, jadi selalu berinovasi pada dirinya dan mereka mencarikan ide-ide baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah ciri khas seorang usaha. Jadi terkadang orang usaha, kalau Anda di desa ada orang sukses, jangan lihat suksesnya, lihat bagaimana proses untuk menuju sukses. Ya, itulah. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa yang sekarang akan mengetahui jati dirinya, maka kalau Anda ingin sukses, maka karakteristiknya di sini. Ya, karakteristiknya di sini. Jujur, ya, percaya diri, bertanggung jawab, dan selalu berinovatif. Saya kira itu ya pertemuan ada hari ini, dan mudah-mudahan Pak Samsul yang saya sampaikan ini tentu harapannya ini akan bermanfaat. Seperti biasa ketika kita di YouTube ya, jadi Pak Samsul berikan kepada adik sekarang untuk menonton video ini, kemudian di subscribe ya, kemudian di like, dan tentu Anda menulis resume yang Pak Samsul sampaikan ya. Jadi resume ini ditulis di kolom komentar, maka di kolom komentar resume Anda jangan meniru teman yang lain ya, agar nanti Anda punya nilai bobot yang berbeda. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Samsul minum kopi dulu.